Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya. Di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi ya terkait dengan syarat guru dan TU ya, atau tenaga kependidikan. Khususnya teman-teman yang honorer ya, yang ini syaratnya apa saja ya ketika teman-teman itu bisa mendapatkan gaji ya atau honor dari dana bantuan operasional sekolah ya, dari dana BOS ataupun dana BOP ya, bantuan operasional pendidikan, khususnya di tahun 2022 ini ya. Jadi nanti ada honor guru ya dari dana BOS atau BOP, ada honor TU ya dari BOS atau TUP ya. Tentunya di sini ada syarat-syarat yang harus kalian penuhi ya untuk bisa masuk ke dalam kriteria ya sebagai penerima gaji atau honor dari dana BOS. Nah nanti yang terakhir teman-teman, ini ada sedikit informasi yang agak miris teman-teman ya. Nanti kita cek di pasal 27 ya. Nanti kita lihat ada informasi apa terkait dengan syarat guru dan TU ya yang bisa mendapatkan gaji atau honor dari dana BOS. Nah tapi sebelumnya teman-teman ya, seperti biasa ya kita ingatkan kembali ya, mungkin bagi kalian ya yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, yang pertama teman-teman kita awali dulu ya dari untuk aturan dana BOS ya, dana BOS, BOP ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek ya terkait dengan petunjuk teknis ya pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggara pendidikan anak usia dini ya, bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional penyelenggara pendidikan kesetaraan. Nah, ini nanti teman-teman bisa cek di Permendikbud ya, nomor 2 tahun 2022. Ini yang membahas terkait dengan juknis pengelolaan dana bantuan. Nah, nanti teman-teman untuk filenya ya, teman-teman bisa cek aja ya di sini di Mas Tio KDR ya, mastiokdr.com. Nanti teman-teman bisa klik aja di cari informasi ya. Ketikkan saja BOS seperti ini. Nanti dia akan muncul ya di sini ya. Ada juknis BOS dan BOP Kemendikbudristek tahun anggaran 2022. Di sini juga ada peraturan pengelolaan rekening sekolah. Nah, ini juga sangat penting teman-teman ya, karena ini adalah salah satu syarat teman-teman itu bisa mendapatkan dana BOS. Itu salah satunya adalah rekening sekolah yang harus sesuai dengan peraturan dari Kementerian Pendidikan ya, Kebudayaan, Ristek dan juga Teknologi. Termasuk di sini juga ada juknis BOS dan BOP ya untuk madrasah ya, untuk MI, MTS dan juga sebagainya. Oke teman-teman ya, kita kembali lagi ke sini. Jadi untuk aturan dana BOS ya, ini sudah tertuang ya dalam Permendikbud nomor 2 tahun 2022. Tapi kita tidak akan membahas secara detail teman-teman ya. Kita hanya fokus di poin kita, yaitu terkait dengan gaji atau honor untuk teman-teman guru dan juga TU yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Yang pertama teman-teman ya, jadi untuk satuan pendidikan ya atau sekolah penerima dana BOP ya. Jadi untuk PAUD ya, di sini BOP. Jadi kalau PAUD itu sebutannya BOP ya, bantuan operasional pendidikan ya. Di sini teman-teman tentunya ada taman kanak-kanak ya, ada kelompok bermain, ada taman penitipan anak, satuan PAUD sejenis, sanggar kegiatan belajar dan juga pusat kegiatan belajar masyarakat. Yang mana nanti untuk dana BOP PAUD-nya nanti ada tetap ya, teman-teman tentunya sudah paham, ada PAUD, ada BOP PAUD reguler, ada BOP PAUD kinerja. Ini adalah sekolah-sekolah penerima dana BOP PAUD. Ya, yang kedua adalah satuan penerima bantuan dana BOS ya. Jadi kalau BOS itu biasanya untuk pendidikan ya, misalkan SD ya, SDLB, SMP ya, SMPLB, SMA, SMALB, SLB dan juga SMK. Jadi teman-teman harus paham ya. Jadi kalau BOS itu biasanya untuk satuan pendidikan seperti ini ya. Nanti kalau BOP ya, jadi untuk satuan pendidikan seperti ini ya. Teman-teman harus bisa memahami di sini. Nah, nanti untuk dana BOS itu sama ya, ada BOS reguler dan juga ada BOS kinerja. Oke. Yang berikutnya kita langsung ke poin fokusnya, yaitu adalah penggunaan dana ya. Di sini di penggunaan dana ada di bab 4 teman-teman ya. Di sini ada bagian ke-1. Di sini ada pasal 22. Ini satuan pendidikan penerima dana BOP PAUD, dana BOS dan dana BOP kesetaraan dapat langsung menggunakan dana BOP PAUD
dana BOS dan atau dana BOP kesehatan setelah dana yang disalurkan masuk ke rekening satuan pendidikan. Nah, di sini kita bahas yang paling penting adalah komponen penggunaan dana BOP atau PAUD. Nah, di sini yang pertama teman-teman komponen penggunaan ya dana BOP PAUD-nya di sini kita langsung masuk ke sini ya untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan satuan PAUD sesuai dengan komponen penggunaan dana PAUD BOP. Komponen penggunaan dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya meliputi di sini ada peserta didik baru ya atau PPDB, pengembangan perpustakaan, pelaksana kegiatan pembelajaran dan bermain, pelaksana kegiatan evaluasi, asesmen pembelajaran dan juga bermain. Nah, di sini nanti teman-teman ya, di sini ada poin yang kita langsung saja teman-teman karena tentunya sama ya antara BOP dan BOS, ada sedikit perbedaan dari penggunaan dananya. Nah, kita fokus di sini teman-teman di poin J ya. Di poin J ini untuk BOP ya. Di sini ada pembayaran honor ya. Dan atau pembiayaan satuan PAUD penerima BOP PAUD kinerja yang tadi di atas. Nah, ini yang BOP kinerja ya. Jadi nanti untuk honor itu masuk ke BOP reguler. Nah, di poin J teman-teman ya, di poin J ini dijelaskan lagi terkait dengan pembayaran honor sebagai dimaksud pada ayat 2 huruf J ya. Jadi poin J pembayaran honor. Nah, ini merupakan pembayaran honor untuk pendidik dan tenaga kependidikan ya. Jadi kalau pendidik ini adalah guru ya, tenaga kependidikannya adalah TU ya atau tenaga administrasi. Nah, di sini ada persyaratan ya. Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ya. Tercatat pada Dapodik. Lah, ini wajib. Jadi semua guru-guru ya, TU maupun guru itu semua honorer wajib tercatat pada Dapodik. Nah, ini pokok. Ditugaskan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang dibutuhkan dengan surat penugasan atau surat pengangkatan ya, surat penugasan, surat pengangkatan. Jadi ada penugasan ya, ini adalah pembagian tugas. Teman-teman ditugaskan seperti apa dan juga ada surat pengangkatan. Ya. Terus aktif melaksanakan tugas di satuan pendidikan PAUD dan belum memiliki gaji ya sebagai pendidik atau tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi ini syaratnya teman-teman untuk guru dan juga TU honorer ya itu supaya bisa mendapatkan gaji ya. Jadi nanti biasanya sekolah itu untuk sumber dananya ya misalkan hanya dari BOP, nah tentunya teman-teman juga gajinya bisa dibayarkan dari sini. Yang berikutnya adalah dana BOS teman-teman ya. Dana BOS ini sama ya. Jadi untuk BOS ini ada di halaman 19 ya terkait dengan komponen penggunaan dana BOS. Ini untuk SD, SMP, SMA, SMK dan seterusnya ya. Nah, di sini komponennya ya, di sini juga tentunya sedikit berbeda ya. Jadi kita fokus saja di komponen penggunaan dana BOS ya. Kita masuk di dalam huruf I ya. Pembayaran honor. Oh, sorry, ini HIJKL ya, ini huruf L ya ternyata. Sorry, ini adalah huruf L. Nah, di sini terkait dengan pembayaran honor. Lah, kalau BOS teman-teman untuk SMA, SMK, SLB ya. Di sini pembayaran honor sebagai dimaksud pada ayat 2 ya, ini adalah ayat 2 ya. Nah, di ayat 2 huruf I, nah ya, ayat 2 huruf I ya, ayat 2 ya. Nah, di sini teman-teman huruf L, huruf I lagi ya. Jadi huruf L ya, huruf L ini digunakan paling banyak 50%. Jadi 50% itu dari apa teman-teman ya? Dari keseluruhan ya, keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima satuan pendidikan. Ya, jadi bisa sampai dengan 50%. Nah, pembayaran honor sebagai dimaksud pada ayat 2 itu diberikan kepada guru ya dengan persyaratan berstatus bukan aparatur sipil negara atau ASN. Lain teman-teman yang sudah lolos P3K ya tentunya tidak berhak untuk mendapatkan pembayaran honor ya. Tetapi kalau masih belum sebagai ASN ya tentunya masih berhak ya. Yang kedua adalah tercatat pada Dapodik, ini wajib memiliki nomor induk pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK ya. Yang terakhir adalah belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Jadi pembayaran honor untuk dana BOS itu bisa diberikan ya dengan syarat-syarat seperti ini. Nah, ketentuan penggunaan pembayaran honor paling banyak 50% ya sebagai dimaksud pada ayat 2 dan persyaratan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C ini dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam atau non alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi
Ini bagi teman-teman di sini ada syarat NUPTK ya, tetapi ada pengecualian ya. Pengecualiannya apa? Nah, itu pada masa penetapan status bencana alam atau non alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, di sini teman-teman yang agak miris ya, ini di pasal 27. Nah, ini yang agak miris. Jadi kita lihat yang agak miris di pasal 27 teman-teman, yaitu dalam hal pembayaran honor guru ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 2 terdapat sisa dana. Nah, ini yang agak miris teman-teman ya. Jadi ada sisa dana ya. Pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan. Jadi tenaga kependidikan ya atau TU, itu kalau masih ada sisa dananya dari pembayaran guru. Nah, kalau misalnya nggak ada sisa dana gimana ya? Tentunya ya tidak dibayarkan ya. Artinya dananya tidak diambilkan dari dana BOS. Ya, ini yang agak miris teman-teman ya. Jadi untuk TU atau tenaga kependidikan ini tetap menunggu dari sisa dana ya. Semoga saja ada sisa dananya ya. Semoga sehingga nanti teman-teman TU atau tenaga kependidikan yaitu bisa gajinya ya bisa diberikan dari dana BOS ya. Nah, tentunya untuk tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor ya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Berstatus bukan aparatur sipil negara ya atau bukan ASN, misalkan P3K, PNS dan seterusnya. Ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan ya dengan surat penugasan atau surat keputusan. Nah, ini agak lunak ya untuk TU atau tenaga kependidikan karena dia tidak mensyaratkan harus masuk Dapodik ya, jadi tidak harus masuk ke Dapodik karena syaratnya hanya 2 ya. Jadi tidak harus masuk ke Dapodik dan dia juga tidak harus memiliki NUPTK ya. Jadi kalau kita lihat di dalam pasal 27. Nah, tetapi yang agak miris memang di sini ya, tetapi di sini diberikan kemudahan. Yang penting bukan ASN dan juga ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau keputusan, maka dia bisa gajinya atau honornya itu bisa dibayarkan teman-teman ya dari dana BOS. Ya, seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Yang terakhir untuk dana kesetaraan ini juga sama ya teman-teman, bagi bagian 4 komponen dana kesetaraan di pasal 29. Nah, di sini juga sama. Di sini juga ada di bagian J ya. Nah, ini tentang pembayaran honor. Ya, jadi sama persyaratannya ya. Untuk pembayaran honor harus memenuhi syarat, ya ini tercatat pada Dapodik, ditugaskan ya atau memiliki surat penugasan atau surat pengangkatan, aktif melaksanakan tugas ya, belum memiliki gaji sebagai pendidik atau tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dalam satuan pendidikan yang bersangkutan. Oke teman-teman ya, itu adalah syarat-syarat bagi teman-teman guru honorer dan juga tenaga kependidikan ya atau TU yang bisa digaji dananya ya atau sumber gajinya bisa dari BOS, yaitu ada kriterianya atau ada persyaratannya ya, baik itu BOS maupun BOP ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin mendownload ya juknis BOS maupun BOP ya, baik itu dari Kemendikbudristek ya ataupun dari madrasah, teman-teman bisa cek aja sekali lagi di Mas Tio KDR. Teman-teman bisa klik ketikkan aja BOP atau mungkin nanti teman-teman bisa ketikkan aja BOS. Jadi teman-teman bisa download ya, silahkan dipelajari juknisnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.